Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Dharma TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sapna Dewi kembali menyumpai Anda tentunya dalam acara Manage Your Mind. Kata kunci kita adalah mind, it's not everything, bahwa pikiran bukanlah segala-galanya. But everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran kita. So, manage your mind. Jadi, tata pikiran kita atau kita katakan tata batin kita. Untuk apa kita harus menata batin kita? Tentunya untuk hidup berbahagia. Saya yakin semua dari kita, semua dari makhluk ingin hidup berbahagia. Tapi bagaimana caranya? Banyak yang masih tersesat dan tentunya ayo kembali yuk gitu ya. Ayo kembali menemukan jati diri kita. Siapakah kita sebenarnya? Baik, pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang narasumber yang luar biasa mengenai suatu tema yang disebut moralitas dan pengembangannya. Tentunya setiap agama mengajarkan moralitas, tapi bagaimana dari kacamata Buddhis? Kita berdiskusi dengan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bhikkhu Dhammawijayo Mahathera. Namo Buddhaya Bante, apa kabar? Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama dengan memiliki kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita. Itulah sumber kebahagiaan bagi kita bersama. Iya, itu tadi bagaimana sih sebenarnya kayaknya kata kebijaksanaan itu sesuatu yang tidak semua dimiliki oleh orang-orang. Dan tentunya kita ingin menjadi bijaksana. Bante, dalam tema kali ini adalah moralitas dan pengembangannya. Apa sih yang disebut moralitas kalau dalam agama Buddha, Bante? Ya, moralitas itu dalam pandangan Sang Buddha itu sebagai sila atau artinya fondasi dari semua makhluk hidup. Untuk dinyatakan dia itu baik atau buruk, itu akan terlihat di dalam kehidupan mereka sehari-hari, bagaimana dia cara bicara, bagaimana dia tingkah lakunya. Maka dari itu Sang Buddha tekankan, siapapun yang punya moralitas dengan tepat dan benar, berarti mereka menjalankan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzinah, tidak berbicara yang tidak benar, tidak makan dan minum yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran. Inilah yang dikatakan sebagai Pancasila, yang dikenal oleh orang-orang Jawa Mo-limo. Yeah. Matenin, mencuri, membohongin, main wanita, judi. Nah, itu. Berjudi, main, madon, maling, mabuk, madat, Bante. Ya, madat itu. Kecanduan, ya seperti itu, Bante. Nah, itu enak kabeh, Bante. Itu enak semua. Itu permainannya manusia. Kalau nggak ada itu apa mau jadi orang suci semua? Bagaimana cara mengembangkan maka dari itu kalau itu moral dikatakan itu tadi? Banyak orang mengatakan itu enak semua. Maka itu yang dikatakan, inilah yang dikatakan. Kalau kita tidak sadar, kelima hal ini dijalankan oleh siapapun juga, Sang Buddha katakan kita itu termasuk dari buluh-buluhnya kerbau yang sangat banyak masuk ke alam-alam sengsara. Tetapi Sang Buddha mengajak kita, siapapun juga yang punya moralitas itu bagaikan tanduknya kerbau. Jadi dua itu dibandingkan dengan 2 juta, itulah kewajaran. Manusia api itu mak loro. Sing elek 2 juta ya akeh sengsarane. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan mengapa di dunia ini kok banyak penjahatnya daripada orang baik-baiknya. Itu merupakan hukum kewajaran. Maka dari itu kita sebagai orang yang bijaksana, marilah kita belajar. Anda atau kita bersama mau jadi tanduknya kerbau atau mau jadi bulunya kerbau. Ya. Maka itu kita jangan ikut-ikutan saking akeh sing elek kecemplung ikut jadi elek sekali, kan memalukan nanti jadi. Iya tak? Saya memilih jadi tanduk kerbau. Kayaknya ada 2 dan kameramen jadi bulu kerbaunya. Enggak ya. Ya, Bante. Jadi kalau begitu di bumi ini memang tempat kita berlatih bagaimana mengembangkan moral itu. Apakah itu benar, Bante? Ya, dengan sendirinya manusia yang bijaksana itu otomatis mereka belajar. Yang dikatakan seni hidup itu bagaimana kita bisa bahagia, juga bisa mampu membahagiakan orang yang lain. Kalau kita tidak bahagia bila mana disakitin, dibunuh, dicuri, dirampok, diperkosa, sopo sing seneng kalau dilakukan seperti itu. Kita sadar, iya ya,
Kalau ada orang yang menjahatin kita seperti itu, aku tidak bahagia. Orang lain juga tidak bahagia. Agama itu diciptakan untuk menciptakan manusia ini tambah bahagia hidup bersama di dalam dunia ini. Itulah tujuan daripada agama yang menekankan moralitas itu sangat penting. Jangan dibalik. Yang penting itu pokok percaya. Gak usah direken moralitas. Itu nanti kotor dunia ini. Jadi kita tidak boleh bicara seperti itu. Agama yang sejati itu menciptakan kedamaian dan kebahagiaan bagi semua pihak sehingga podo adem ayeme ngono lho. Jangan dibuat seperti itu. Timur Tengah nanti perang terus. Itu kan hancur semuanya, tidak ada yang untung, rugi semuanya. Ya. Tapi faktanya loh Bante, sudah ribuan tahun agama datang memberikan petunjuk dan jalan. Tapi manusia tuh kenapa sih kok masih juga bodoh, bebal? Kenapa? Ada apa? Metodenya yang salah, penyampaian ajarannya yang salah, atau bagaimana? Kesalahannya itu banyak orang yang mengerti, memahami, mendengarkan Dhamma melalui Dhamma TV. Wah, inilah program yang terbaik. Tetapi programnya tidak tersebar ke seluruh Indonesia. Jakarta nggak punya, Bandung nggak ada, Semarang nggak ada, Sido nggak ada, Solo nggak ada, Surabaya nggak ada. Otomatis program mereka masuk program yang salah. Tetapi kalau Dhamma TV bisa menyebar ke seluruh Indonesia, semua memiliki program yang sama, baru di sanalah yang dikatakan revolusi mental terciptakan, terbentuk di mana-mana. Itu akan kita harapkan bisa merubah sikap mereka, karena sikap mereka itu tergantung komputer apa yang mereka masukkan dalam programnya masing-masing. Ya, Bante, kalau melihat seperti ini, Indonesia sedang mengalami juga gejolak di mana ada gempa bumi, kemudian orang menyalahkan orang yang di sana. Oh, itu karma buruknya yang lagi berbuah. Seperti itu, Bante. Apakah ada kaitannya di dalam moralitas dengan bencana-bencana yang terjadi? Ya, otomatis bencana terjadi itu adalah gerakan energi yang di bawah bumi kita. Gerakan energi ini akan digerakkan oleh energi-energi pikiran dari tiap-tiap individu yang hidup di sekitar sana. Ketika pikirannya begitu rendah, tertekan sekali, itu juga menekan ke bawah. Jadi memancarkan magnet yang sangat dahsyat ke bawah, lebih tertekan lagi, preng, baru mereka bergerak. Tetapi kalau mereka sudah mengembangkan batin dan spiritualnya ditinggikan, otomatis gelombang pikirannya, magnetnya yang dimunculkan begitu positif, begitu sangat indah, maka gelombang yang dibawa, yang panas-panas itu disejukkan, didamaikan, ditenangkan, otomatis dia tidak terlalu super aktif, otomatis itu ya menyebabkan berkurangnya gempa tidak akan terjadi di mana-mana. Maka itu kita menyadari seperti ini, marilah kita yang ada di Malang ini bersama-sama menciptakan pola pikir yang sangat luar biasa, tenang, damai dan penuh cinta kasih. Itulah yang mengurangi gempa jangan sampai terjadi di Malang Raya. Iya. Ya, itu sebuah pemikiran di mana terjadilah interaksi energi sebagai makhluk alam dengan semua makhluk yang ada di alam ini. Seperti itu ya, Bante ya. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana cara kita, karena banyak orang itu masih tergiur, melekat pada hal-hal yang melanggar moral itu tadi, Bante. Bagaimana menyadari bahwa itu sesuatu yang salah, bahwa itu sesuatu yang tidak benar. Ya, kita mungkin tidak bisa serentak menyadarkan orang, Bante. Adakah cara-cara mereka mampu menyadari sesuatu yang sederhana mungkin? Ya, itulah yang dikatakan mereka harus memahami di dalam belajar agama itu harus mengerti bahwa aktivitas cara berpikir kita itu indah atau kotor, baik atau buruk, membawa kebahagiaan atau membawa penderitaan. Kalau dalam pikiran kita itu aktivitasnya ini positif, baik, benar, di sana yang Sang Buddha katakan dia orang yang cerdik, pandai mengolah pikirannya, selalu diarahkan positif yang menimbulkan kebahagiaan. Kalau dia mengolah cara berpikirnya ini salah, jelek, susah, sedih, tertekan, otomatis dia tidak mampu mengolah pikirannya dengan baik,
itu menyebabkan ucapan mengikuti pikirannya negatif itu yang menyebabkan orang lain juga terkena imbas yang negatif. Dia juga melakukan sesuatu yang negatif karena digerakkan oleh pikirannya. Maka dengan cara seperti ini, memahami hukum ini, marilah kita mulai sekarang pandai-pandailah Anda menggerakkan pikiran, pandai-pandai pula dalam berbicara sehingga mampu membuat damai bagi semua pihak. Kita juga pandai-pandai menggunakan tubuh jasmani, otomatis semuanya akan lebih damai dan lebih bahagia. Itulah sesungguhnya motif tujuan dari semua agama, maunya menciptakan damai dan sejahtera akan muncul seperti itu kalau dilaksanakan orang yang pandai menjalankan hidup seperti itu. Ya, Bante, beberapa waktu belakangan ini saya mendengar banyak teman-teman yang meninggal dalam kondisi sakit yang parah seperti itu, Bante. Ada yang kanker, ya, kanker getah bening, ada yang kanker di liver, bahkan ada kanker-kanker yang lain-lain ini, Bante. Apakah sedemikian parahnya cara berpikir mereka ini sehingga energi negatif itu kemudian menggerogoti tubuhnya? Jangan dijawab, Bante. Ini akan kita bahas lagi. Tentunya jangan kemana-mana karena kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Biku Dhammawijayo Mahatera dalam tema yang sangat menarik, yaitu moralitas dan pengembangannya. Apa sih sebenarnya kaitannya moralitas amoral dengan sesuatu yang akhirnya menjadikan kita sakit? Itu tadi kita bahas tentang beberapa orang yang mengalami sakit yang sangat parah. Dalam pandangan mereka sudah tidak bisa tertolong lagi, seperti itu, Bante. Tapi mungkin di sisa-sisa ini kita bisa mendapatkan pencerahan lah, Bante. Apa sih kaitannya moralitas dengan kondisi badan yang kemudian tidak seimbang dan menjadikan sakit, Bante? Ya, itulah yang dikatakan segala sesuatu bersumber dari pikiran kita. Maka itu pikiran siapapun juga yang selalu berpikiran negatif, curiga, jengkel, mangkel, dendam, benci, yang terus-menerus negatif, itu ternyata dia menimbulkan zat-zat kimia yang sangat-sangat meracuni dirinya sendiri sehingga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Jadi orang yang kena penyakit berat apapun juga harus yang diutamakan perbaikin pola pikirnya terlebih dahulu. Bagaimana pikiran ini diperbaikin sehingga itu akan mampu menetralisir. Sudah banyak umat kita, baik mereka kena kanker getah bening, maupun kanker rahim, maupun kanker apapun juga, yang sudah parah. Mereka dengan sungguh-sungguh pagi dan malam baca parita, meditasi selama 1 bulan sampai 2 bulan, akhirnya penyakitnya itu ketika diperiksa ulang sirna semuanya. Karena dimulai dengan pikiran yang positif, ucapan yang positif, tingkah laku yang positif, semuanya akan menjadi kekuatan yang sangat powerful, mampu menyembuhkan penyakit itu. Dia tidak berobat, tetapi hanya bertekad minum air sesuai dengan tekadnya dia, akhirnya kesembuhan terjadi. Disitulah yang dikatakan sesungguhnya itu bukan mujizat, tetapi itu merupakan permainan dari yang mengerti akan teknologi pikiran yang dikelola sedemikian hebatnya, diarahkan ke positif, menimbulkan zat energi yang positif. Zat-zat ini akan membuat tubuh kita bergerak, berproses dengan yang lebih positif, sehingga mereka akan segar bugar, sehat, dan bebas dari penyakit itu. Iya, mungkin pemirsa Dhamma TV dalam kondisi sakit sekali ini, saat ini bisa sebenarnya merubah dengan teknologi pikiran itu tadi, bagaimana menciptakan suatu kondisi di dalam fisik kita sehingga dia menjadi sehat, seimbang. Nah, itu tentunya bagaimana tekniknya, Bante? Ini mungkin kan lintas agama yang mendengarkan ini. Secara universal, apa yang bisa dilakukan untuk mengawalinya, Bante? Ya, untuk mengawalnya dengan sendirinya, kita harus paham bahwa bagaimana kita menciptakan pikiran positif. Maka dari itu kita harus membahas bagaimana sifat kewajaran pikiran. Sang Buddha katakan pikiran kita itu gesit, lincah, liar, lari sesukanya dan sulit dikendalikan. Kalau dibiarkan,
kecenderungan ke arah positif itu sangat dominan. Curiga lah, benci lah, negatif thinking ini akan kuat sekali ke sana. Maka dari dengan demikian inilah itu yang mendukung penyakit kita akan berkembang. Maka supaya kita mulai sekarang mampu menaklukkan pikiran, berarti kita mulai sekarang harus berusaha untuk mengarahkan pikiran dengan tepat dan benar. Bagaimana pikiran ini dibangkitkan yang positif. Setiap detiknya kita ucapkan sadar, damai berulang-ulang, otomatis ini akan membangkitkan energi-energi positif tiap detik dimanapun juga, waktu kita berjalan, duduk, berdiri, olahraga, kerja di dapur, setir mobil, naik pesawat. Sadar, damai, di toko, bekerja apapun juga, pikiran tetap aktif ke arah positif terus-menerus, sejam, 2 jam, 3 jam. Kalau kita bisa menjalankan 10 jam terus-menerus positif, itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah berusaha berjuang sekuat kita untuk menetralisir energi-energi negatif yang bisa menimbulkan penyakit untuk kita. Sekarang kita membangkitkan energi-energi positif sebanyak yang bisa kita lakukan untuk menetralisir supaya negatif itu tidak dominan lagi. Kita akan menjadi normal dan sehat kembali. Itulah. Ya, Bante, pada faktanya orang yang sedang dalam kondisi negatif itu biasanya dia hopeless, tidak punya harapan, dia menyerah. Itu Bante yang sulitnya di situ. Dan ketika kita, bagaimana sih caranya sebenarnya untuk membangkitkan semangatnya dia, harapannya dia? Kamu masih mau hidup nggak? Ini aja dia udah kadang-kadang, udah deh, aku pasrah, aku menyerah. Seperti itu Bante. Ini yang kadang-kadang sulit untuk membangkitkan orang sakit tanpa harus dimotivasi, didekati ini Bante. Memang seharusnya harus ada pendamping, mereka yang memiliki kemampuan untuk memotivasi, mengarahkan, menunjukkan jalan, bagaimana mereka harus jalankan dan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Otomatis bila mana ada tempat yang mengajarkan teknik seperti ini, itu akan sangat disenangin oleh banyak orang. Mereka akan mencoba. Ternyata kalau mereka berhasil, mereka akan bahagia. Tapi juga ada umur kita, dia sudah mencoba tidak berhasil, tetapi karena dia sungguh-sungguh sampai 3 bulan baca parita meditasi, ternyata ada sesuatu yang lain menyebabkan timbulnya panas dalam tubuh jasmaninya. Akhirnya dokter pasti memikirkan ini ada infeksi di dalam, disuntiklah antibiotik. Ternyata orang ini tidak cocok dengan antibiotik itu, menyebabkan dia game out. Maka itu sudah menuju ke arah kebaikan, tapi ada kesalahan sedikit. Namanya sudah karmanya, memang harus begitu. Berhubungan dengan karmanya sendiri ya, berarti. Kematiannya itu dalam kesadaran, bukan menyebabkan dia menderita, karena dia sudah punya kebiasaan energi positif itu, akhirnya dia terlahir di alam yang bahagia. Jadi dengan demikian ini, kalau kita tidak berhasil menyembuhkan dengan pikiran positif di dalam dunia ini, mati pun kita akan bahagia di alam sononya. Nah, itulah. Sebenarnya harusnya memang begitu ya. Tapi memang preventif ya. Sebaiknya kita harus jangan sampai sakit lah Bante. Tapi apakah sakit itu sesuatu kewajaran di dalam kehidupan kita? Apa sih sakit itu sebenarnya? Kalau kita perhatikan sekarang ini, kita sakit itu sesungguhnya kurang harmonisnya antara tubuh kita, makan dan minum yang kita makan dan minum itulah yang menyebabkan kita timbul ketidakseimbangan dalam tubuh jasmani, karena banyak penyakit itu karena makanan yang kotor. Junk food lah istilahnya mereka bilangnya toh. Jadi makanan itu yang menyebabkan timbulnya penyakit. Maka kalau kita ada keberanian, yang sakit kanker itu kalau dia berani, jangan makan apapun juga, cukup minum saja. Dia minum aja, minum yang pH-nya 8,5. Air yang pH 8,5, kita jalankan 2 bulan, itu akan membuat mereka juga akan bisa sembuh. Kenapa? Karena kita tahu kanker itu adalah dia membutuhkan nutrisi. Kalau nutrisinya yang menyebabkan kita sering makan itu menjadi makanan untuk ini, lalu kita tidak makan sama sekali, hanya minum yang pH-nya 8,5, dia makin lama makin kurus, akhirnya game out.
Jadi dia harus berani berkorban. Aku coba puasa, tidak makan, tapi cuma minum saja yang pH-nya 8,5. Nah, dengan demikian itu akan istilahnya membuat tubuh kita tetap bisa bertahan, nanti kurus, penyakitnya juga kurus, semuanya lenyap, kita akan bebas dari kematian. Yang penting kan itu. Ya. Ini pengetahuan. Jadi sebenarnya untuk menjadi sehat ada beberapa pengetahuan tentunya ya Bante. Tidak sekedar itu tadi, tapi tentang makan, apa yang kita makan, gaya hidup kita itu yang memang kita juga harus menambah wawasan tentang hal itu. Harusnya begitulah. Ya, Bante, inner beauty. Ini kita berbicara tentang inner beauty atau cantik dari dalam. Apakah bisa didapatkan dengan pengembangan moralitas? Apa yang disebut dengan? Siapapun juga yang punya moralitas, itu berarti dia harus memiliki cinta kasih. Cinta kasih itu bukan hanya cuma diomongkan, bukan cuma slogan, tetapi cinta kasih itu dikembangkan berulang-ulang dalam batin kita, yang mana kita sering mengucapkan, semoga aku bahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kesakitan, bebas dari kebencian, bebas dari semua masalah, bebas dari semua penderitaan apapun juga, dan semoga aku mampu menjaga kebahagiaanku sendiri. Setelah kita bicara untuk diri sendiri, lalu kita membicarakan semoga semua makhluk bahagia, semuanya bebas dari kebencian, semua bebas dari penyakit, semua bebas masalah, bebas dari semua penderitaan apapun juga, semoga semua makhluk bisa menjaga kebahagiaan mereka sendiri. Jadi bolak-balik, diri kita maunya begini, ini juga diharapkan oleh semua makhluk. Jadi siapapun juga yang mengisi program pola berpikir, diafirmasikan seperti itu terus-menerus, langsung dipraktekkan, itulah inner beauty akan muncul, berkembang dalam diri kita, tiap-tiap individu. Tidak usah pakai cap agama apapun juga. Marilah kita bangkitkan inner beauty, mengharapkan kebahagiaan pribadi, mengharapkan kebahagiaan pada semua makhluk, mengharapkan kita bebas dari kebencian, mengharapkan kita bebas dari sakit, mengharapkan mereka juga bebas dari kebencian dan bebas dari sakit. Secara terus-menerus seperti itu, inilah yang dikatakan belum pernah ada mengajarkan cara seperti itu. Ya, oke. Bante, kadang-kadang kita itu bereaksi terhadap sesuatu yang di luar, menyambut dengan emosi sesuatu yang di luar, seperti ketika kita dihina misalnya, terus kita membalas dengan kata-kata yang kasar. Ini kadang-kadang kan tanpa kondisi yang kita sadari kadang-kadang. Apakah itu memang harus terjadi seperti itu atau sebenarnya bisa dikendalikan? Jangan dijawab dulu Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya perasaan-perasaan tidak suka, benci itu harus kita kenali. Tapi bagaimana caranya? Kita akan ketemu setelah yang satu ini. Baik pemirsa Dhamma TV, tentunya salam jumpa bagi Anda yang baru saja memutar channel kami Dhamma TV. Dan banyak, saya tadi juga bertemu beberapa orang yang saya lagi jalan, terus kemudian disapa, ibu yang di Dhamma TV ya katanya gitu. Terus saya bilang, oh iya, suka melihat Dhamma TV. Iya bu, senang, bermanfaat kok, sangat-sangat bermanfaat. Dan itu tentunya membuat saya bahagia, happy ya, melihat bahwa ternyata banyak dari kalangan masyarakat di Malang tentunya yang tadi saya jumpai mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas senantiasa di Dhamma TV. Baik Bante, mengenali kebencian Bante. Banyak orang yang terseret dalam arus kebencian ini tanpa sadar. Dihina, diselecehkan misalnya, kon kuwi sapa? Hanya sedikit itu aja, itu bisa mengumbar semua emosinya. Sebenarnya bagaimana sih? Apa sih kebencian itu sebenarnya? Kok panas banget gitu loh? Inilah yang dikatakan, kalau kita tidak pernah belajar teknik yang cerdik, yang pandai, yang bijaksana yang diajarkan oleh Sang Buddha, karena Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir, merenungkan dan menganalisa berulang-ulang. Masalah itu ada dua hal, orang lain bicara, dari luar. lalu kita sendiri memasukkan ke dalam telinga kita. Nah, disinilah yang dikatakan kita harus memisahkan dua faktor ini. Dia ada masalah, sedang marah sama kita, berarti dia punya cara berpikir salah, bicara yang salah pada kita, tetapi kita mengizinkan dia masuk yang salah itu, sehingga kita kelola dengan penuh kebencian.
Jadi kesalahan itu bagaimana kita mengolahnya ini. Kalau kita mampu dari permulaan, Sang Buddha mengajak kita, ayolah tutup telinga kita. Kalau kita sudah mampu menutup telinga, kan sudah otomatis dia tidak masuk ke telinga kita. Kalau ini kita tidak bisa, kita masuk ke dalam telinga kita. Kita kelola sekarang. Kalau seperti ini, berarti yang menderita ada diriku sendiri. Aku sudah terbakar ini oleh kemarahan itu. Tetapi bagaimana caranya supaya ini aku tidak marah? Kita anggap, oh dia memberikan aku pupuk. Pupuk ini kita kelola menjadi pupuk kesabaran. Oh ternyata dia mengajarkan aku jadi sabar ini. Gimana ya aku bisa sabar? Nah disitulah kita mulai memancarkan. Bukankah aku tiap hari mengafirmasikan semoga semua makhluk bahagia? Mungkin dia berbahagia dengan cara bicara yang kasar seperti itu. Ya sudahlah, kan harapan saya dia berbahagia. Biarkanlah kalau gitu. Jadi kita mengalah untuk dia berbahagia supaya kita tidak memberikan respon yang negatif. Karena kita sudah punya cita-cita memancarkan cinta kasih dengan universal, mengharapkan semua makhluk berbahagia. Kalau mereka bahagia, aku pun juga bahagia. Kalau saya tidak bahagia, aku jengkel, aku mangkel, aku marah, langsung aku balas. Podo-podo gobloke. Dia tidak pandai mengolah pikirannya, sehingga tidak mampu mengolah pikirannya, dibalas dengan kata-kata yang kasar. Jadi podo eleke, podo edane, podo gilane. Maka dari itulah yang dikatakan kita sadar mereka yang sedang marah, mereka tidak tahu kalau dia sedang menderita, sedang terbakar. Ucapan yang mereka ucapkan itu sungguh-sungguh sampah yang sangat menyakitkan. Tetapi kita yang pandai-pandai, kita tahu sampah jangan dimasukkanlah ke dalam batin dan pikiran kita. Kita stop dulu. Kalau gitu sampah tidak mampu kita stop, marilah kita kelola. Bahwa ini akan jadi pupuk kesabaran kita, pupuk cinta kasih kita, pupuk kebijaksanaan kita, sampai pupuk yang mampu membuat kita tetap seimbang. Supaya kita tidak dikacaukan oleh penyebab penderitaan kita dan kurang pandainya mengolah pikiran kita, itu yang menyebabkan kita menderita. Maka kehebatan Sang Buddha itu, teknologi cara berpikir Sang Buddha itu luar biasa, supaya manusia yang belajar agama Buddha, dia akan memiliki kemampuan sehebat Sang Buddha, tidak pernah menderita lagi. Itulah sesungguhnya harapan Sang Buddha, mengharapkan semua makhluk pandai mengolah cara berpikirnya sehingga tetap damai, tetap bahagia dimanapun juga. Iya, iya, Bante. Memang setiap orang kalau ditanya, kadang-kadang saya tanya, kamu tuh sebenarnya ingin apa sih dalam hidup? Diam dia diam, dia tidak bisa menjawab, Bante. Bahagia itu apa sih? Gitu. Sehingga tidak ada di data memorinya dia bahagia itu loh apa. Seperti itu yang sering saya lakukan. Kamu ingin hidup yang bagaimana? Diam. Apakah selama ini dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu? Apa yang dimaksud dengan bahagia? Ya itulah, memang manusia ini salahnya begitu. Banyak agamawan agama hanya ngomong tok, tetapi tidak memberikan praktek yang jelas. Maka dari itu kebahagiaan itu tidak pernah muncul dari umat-umat yang oleh gurunya yang tidak mengerti apa itu bahagia. Betul. Maka dari itu setidak-tidaknya gurunya itu secara pribadi harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas batinnya supaya menemukan teknik untuk mencapai kebahagiaan di dalam mindset yang tepat, sehingga dia sudah bahagia akan mampu memberikan kebahagiaan kepada murid-muridnya. Jadi kesalahannya itu adalah dari guru punya guru, guru punya guru. Jadi mereka itu secara turun-temurun seperti itu cara mengajarnya. Disitulah yang harus direvolusi cara mengajarkan yang mengikuti sistem Sang Buddha, karena Sang Buddha sudah menemukan bebas dari semua penderitaan, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Murid-muridnya mengikuti teknik yang sama, dia juga bebas dari penderitaan, mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Beliau semuanya juga mengajarkan teknik yang sama kepada semua makhluk, tidak ada pandang bulu. Dia umat Buddha atau bukan umat Buddha, ini loh ajaran Sang Buddha, silakan kamu ambil. Kalau kamu ambil, Anda bahagia. Kalau anu menentang, silakan, tidak menjadi masalah. Hak Anda untuk menerima atau menolak semua ajaran yang sangat bijaksana ini. Ya,
Bante, dikala kita mempunyai seorang guru agung, kalau saya mengatakan Buddha Gautama, di mana beliau sudah mencapai titik duniawinya kala itu, dan dia tidak bahagia juga, Bante. Sedangkan di sekitar kita banyak orang yang mengejar-ngejar dunia itu, sehingga dia katakan bahwa ini mungkin ya Mas ya, ini mungkin adalah kebahagiaan saya, seperti itu. Dan kita tidak bisa menahan mereka untuk tidak mengejar dunia itu. Apakah setiap orang harus mengalami puncak-puncak duniawinya sehingga dia mencapai suatu titik di mana ternyata ini tok gitu, seperti juga yang dialami oleh seorang Siddhartha Gautama ketika dia mencapai paling puncak di mana beliau mencapai puncak duniawinya. Ya, itulah yang dikatakan istilahnya kebahagiaan yang diperoleh Siddhartha itu kebahagiaan duniawi yang mereka rasakan melalui sensasi-sensasi mata, telinga, lidah, dan pikirannya dia mendapatkan kesenangan-kesenangan itu. Tetapi ketika dia mendapatkan kebahagiaan ini, melihat orang lain susah, melihat sana menderita, sana sakit, sana kekurangan ini, itu yang menjadi, kalau saya seperti itu kan aku menderita. Bagaimana aku bisa menolong semua itu, sehingga itu yang menjadi pemikiran beliau. Maka dengan inilah yang dikatakan manusia yang ingin mencapai kebahagiaan seharusnya mereka harus dua-duanya bahagia. Kaya materi, tetapi bagaimana dia untuk menemukan kaya batinnya. Kalau dia belum pernah menemukan kekayaan batinnya, tetapi kaya dalam materi saja, dia masih belum menemukan kebahagiaan itu. Di dalam kekayaan batin ini aja, Sang Buddha masih memberikan tingkatan yang saya dikatakan, kamu sudah punya quality batin tingkat yang kemana? Apakah quality batin kamu sama dengan surga pertama, kedua, yang atas lagi, ke-7, ke-8, ke-9, dan atas lagi 10, 11. Kalau kita tidak mengerti tingkatan-tingkatan energi gelombang pikiran kita, kebahagiaan yang dimana yang telah kita peroleh di tingkatan itu, agama itu sesungguhnya there is no way, dia tidak tahu jalan untuk mencapai kebahagiaan tingkatan-tingkatan yang tertinggi itu, sampai yang dikatakan gelombang pikirannya adalah 10 dengan pangkat yang tak berhingga, bebas dari semua penderitaan, bebas dari permasalahan. Disitulah yang dikatakan dahsyatnya dari pikiran yang terbebaskan dari semua penderitaan itu. Disinilah yang dikatakan, marilah kita jujur untuk introspeksi, melihat ke dalam diri kita sampai di mana quality batin kita masing-masing. Anda jangan sombong dengan guru agama, dengan gelar agama apapun juga yang Anda kuasain, tetapi kalau quality batinnya belum dicapai apa-apa, sama-sama nol botolnya lah. Sama-sama menderitanya, gak usah menyombongkan diri. Marilah kita bersama-sama merubah untuk meningkatkan quality batin dan pikiran, tambah inner beauty-nya tambah terus berkembang, sehingga itu akan mencapai harapan Sang Buddha supaya kita memiliki teknologi pola berpikir yang sangat dahsyat dan luar biasa ini, melebihi segala-galanya. Ya. Baik, pemirsa Dhamma TV, mungkin di dalam ajaran-ajaran agama kita pada kebanyakan kita masih diajarkan untuk mencapai yang namanya surga, kan begitu iming-imingannya, Bante. Kamu berbuat baik untuk mencapai surga, tapi bagaimana mencapai surga? Apakah hanya cukup dengan berbuat baik? Adakah teknik-teknik yang lain di dalam Buddhis untuk mencapai surga-surga yang sedemikian banyaknya itu? Jangan dijawab dulu, Bante. Baik, pemirsa Dhamma TV, surga di dalam Buddhis ternyata berlevel-level, bertingkat-tingkat kemurnian dari energi itu. Bagaimana cara mencapai atau mengenali surga-surga itu di dalam diri kita? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah saat ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, sampai juga di segmen keempat dari Manage Your Mind, dan masih kita bahas tentang moralitas dan pengembangannya. Ini tadi terakhir kita lagi bahas tentang surga. Ternyata surganya di Buddhis itu ada berlevel-level, dan perlu pendalaman, perlu pengetahuan tentang apa itu surga, bukannya sekedar teori sebenarnya. Itu bisa dicapai bahkan mungkin pada saat kita hidup ini. Apa betul, Bante? Ya, jelas bahwa apa yang diajarkan Sang Buddha itu, beliau mengatakan sugati adalah alam penuh dengan kebahagiaan. Nah, alam penuh kebahagiaan itu adalah kenyataan di dunia ini kita masing-masing
sudahkah kita menemukan kebahagiaan secara pribadi saat ini, kemarin, seminggu yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu kita bahagia, sampai sekarang bahagia, dan kita yakin besok aku juga bisa menciptakan pikiranku selalu positif dan selalu bahagia. Kalau kita yakin besok seperti ini, 1 minggu seperti itu lagi, selalu bahagia, itu namanya kontinuitasnya akan membuat kita bahagia di alam selanjutnya. Kalau kita sekarang jengkel, mangkel, bingung, stres, kemarin juga sama seperti itu. Sebulan yang lalu juga sama seperti itu. 10 tahun yang sama ya seperti itu. Besok kita juga percaya modelku ya ngono maneh. Aku jengkelan, mangkelan, bingungan, kecewaan, kacau, stres, terus menerus seperti kita sekarang sudah menderita seperti itu. Nanti kita juga apa ya, masuk ke alam apa ya yang dikatakan alam yang tidak ada kebahagiaan. Wong awe dhewe saiki nggak bahagia, mati kok juga nggak bahagia. Jadi itulah yang dikatakan hukum alam semesta ini bukan ciptaan siapa-siapa, tetapi diciptakan oleh pikiran kita secara pribadi masing-masing. Sudah biasa di gelombang yang mana Anda ciptakan, Anda sudah terbiasa selalu happy, senang, gembira, disitulah nanti Anda akan sama seperti itu. Anda sudah terbiasa dengan pikiran jahat, benci, Anda akan ketemu di alam yang sama. Itu adalah kondisinya yang menyebabkan akibat seperti itu. Sebabnya seperti itu, itulah berakibatnya seperti itu. Itu hukum mutlak ya, sudah mutlak ya. Tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Percaya nggak percaya, beragama nggak beragama, nggak butuh kamu percaya agama apa. Itu hukum berlaku mutlak bagi kita semua di jagat semesta. Harus seperti itulah. Ya, itu sebuah pemahaman bagi kita. Sederhananya agama sebenarnya mengajarkan hukum itu tadi. Sebab engkau menanam, maka engkau akan menuai. Hukum tabur tuai diajarkan oleh beberapa agama juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kita sibuk dengan perdebatan yang nggak penting sehingga kita melupakan hakikat dari agama itu sendiri. Bante, bagaimana meditasi Buddhis yang sederhana yang bisa kita lakukan? Meditasi itu sesungguhnya begini. Mulai sekarang kita bersama-sama untuk menerapkan dalam kenyataan hidup. Apapun yang kita lihat, lihatlah dengan penuh kesadaran. Bagaimana kita tetap mampu menciptakan kedamaian di dalam penglihatan itu, tetap damai, tetap bahagia. Kita juga punya telinga juga sama. Dengarkan apapun juga dengan penuh kesadaran supaya kita tetap tenang, tetap damai. Nah, begitu pula kita berpikir. Kita boleh berpikir, tetapi pikirlah dengan penuh kesadaran, tetapi pikiran tetap tenang, tetap damai, dan disitulah yang dikatakan kehidupan sehari-hari kita selalu mempraktekkan dengan cara ini, mengkondisikan pikiran tetap selalu tenang dan damai. Di sanalah yang dikatakan meditasi sudah bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi bisa kita laksanakan. Ternyata hari ini saya dapat kabar ada saudara kecelakaan, Bante. Apa yang harus saya lakukan? Ya, inilah yang dikatakan kita sebagai dua. Masalah di luar kita tidak bisa apa-apa. Oke, menerima. Sekarang kita bagaimana merubah cara berpikir kita dalam pikiran kita. Ya, kita katakan itulah yang dikatakan dia sedang berbuah karma buruknya seperti itu. Tetapi karma buruk itu jangan sampai membuat aktivitas negatif dalam pikiran kita supaya kita takut dan khawatir, kita kecewa dan macam-macam. Jangan sampai sedih dengan masa itu. Tetap kita seimbang, tetap kita jaga dengan kewajaran. Memang begitulah hidup. Terkadang ada terjadi ini, terjadi itu, sekarang terjadi kecelakaan. Ya terimalah apa adanya, tapi batin dan pikiran kita tidak memberontak terhadap siapapun juga. Kalau kita memberontak, otomatis ini akan membuat kita tambah menderita. Bukan cara berpikir yang benar itu. Karena pemberontakan itu sering terjadi karena ada umat yang sudah sembahyang tiap malam kepada King Kong, pada yang di atas, ternyata anaknya tahu-tahu kecelakaan meninggal. Seperti itu, akhirnya dia pasti memberontak. Katakan, kenapa Tuhan kok tidak mendengarkan doa saya? Ya. Saya katakan, Ibu salah. Jangan menyalahkan Tuhan. Letakkan Tuhan yang paling tinggi dan paling suci. Karena Sang Buddha mengatakan Tuhan merupakan tujuan dari semua makhluk yang suci, murni akan menyatu dengan Tuhan yang Maha Suci. Kalau kita
yang terjadi di dunia ini karena hukum tabur tuai. Tabur tuai. Apapun mungkin anak kamu kehidupan yang lampau dulu pernah menabur pembunuhan, sekarang dia harus membayar utang dengan pembunuhan itu, dengan cara kecelakaan. Maka dengan demikian ini kita tidak bisa menyalahkan. Itu memang sudah ada bibitnya, buahnya seperti itu. Inilah yang dikatakan kita mengerti akan hukum karma, mengerti aktivitas pikiran kita, bagaimana kita bisa memotong yang sudah terjadi di luar kita tidak bisa rubah, yang dirubah oleh pikiran kita. Disitulah yang dikatakan teknik yang sangat dahsyat bisa dijalankan, manusia akan lebih damai dan lebih bahagia. Ya, masih ada nih yang mencoba untuk tidak mengerti, mencoba untuk tidak mengerti. Ada yang bilang, tuh dia kaya, dia korupsi, dia kaya, dia nggak pernah menderita. Terus bagaimana menjelaskan kepada orang-orang seperti ini, Bante? Saya kerja keras tapi nggak kaya-kaya, seperti itu, Bante. Sekarang kita tidak usah bicara sekarang apa yang terlihat. Dan Sang Buddha katakan, memang kejahatan itu seolah-olah seperti madu di dalam kehidupan ini. Tetapi ketika buah yang akan mereka terima di kehidupan yang akan datang, di situ tidak ada kebahagiaan sama sekali. Kalau dia seandainya gini, dana ini katakan untuk yang musibah, untuk berapa ratus ribu orang kita korupsi, katakanlah 100 juta yang kita korupsi. Kalau 100 juta ini bisa membahagiakan orang, satu orang dapat 10.000 untuk makanannya mereka. Kalau 100 juta berapa kita berarti? 100 juta dibagi berarti 10 juta. 10 juta piring seharusnya bisa disediakan untuk mereka. Ya toh? Berarti kita nanti akan membuahkan 100 juta kali bibit yang negatif. Kita akan kelaparan berulang-ulang. Itu dalam waktu satu bibit itu membuahkan 500. Jadi 10 juta kali 500 jadi 5.000 juta, 5M. 5M penderitaan kita yang berulang-ulang dalam kehidupan yang kadang-kadang seperti itu. Sesudah itu kalau kita lahir ke bumi ini, kita akan lahir dalam keluarga yang miskin sekali, tidak ada apa-apa. Itulah yang dikatakan hukum tabur tuai itu seperti itu. Percaya tidak percaya akan berproses sebagaimana wajarnya. Ya itu keadilannya. Karena kan kadang-kadang gini, Tuhan tuh kok nggak adil ya. Karena dia kok lahirnya jadi orang kaya, kita lahirnya jadi orang miskin, cacat pula. Seperti itu. Apakah di mana keadilannya? Di hukum sebab akibat itu berarti. Ya itulah, jadi kita nggak usah terlalu menyalahkan siapapun juga. Kita mau kaya mulai sekarang, kita bisa menciptakan kondisi itu. Marilah kita mulai sekarang sediakan sedekah. Tiap hari kita 1.000 perak sumbang ke sini, besok 1.000 perak sumbang ke sana. Terus tiap hari sumbang 1.000. Kalau kita kaya, kita boleh tiap hari sumbang 100.000. Kalau lebih kaya lagi, tiap hari itu sumbang 1 juta, sumbang kepada yayasan yang memerlukan kepentingan itu untuk kesejahteraan mereka. Itu akan membuat kita buah kekayaan dan kemakmuran kita. Iya. Siapa yang menanam dia akan menuai dan berkali-kali lipat seperti itu. Ya, Bante, waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Bante bisa menyimpulkan dari diskusi kita tentang moralitas dan pengembangannya. Monggo, Bante. Marilah kita bersama-sama untuk menyadari bahwa dasar kehidupan kita adalah sila kita bersama. Mulai sekarang dan seterusnya, jagalah ucapan kita dengan tepat dan benar. Karena siapapun juga yang suka bicara yang tidak benar, yang jahat, dia akan menimbulkan hal-hal negatif untuk orang lain, juga untuk diri sendiri. Ternyata kita bisa menghentikan ucapan-ucapan yang negatif itu karena buahnya akan membuahkan manfaat untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Demikian juga marilah kita mulai sekarang menjaga tingkah laku kita. Jangan menyakiti siapapun juga dengan tingkah laku kita. Karena Sang Buddha melihat apapun yang kita lakukan kejahatan itu pasti akan membuahkan untuk diri kita sendiri ribuan kali lipat, akan berbuah dan berbuah berkali-kali untuk diri kita, dan itu sangat menyakitkan. Marilah kita, siapapun juga mengatakan ternyata kejahatan itu bisa dihentikan. Siapapun yang mampu menghentikan kejahatan itu, buah
yang membuat kita lebih tentram, lebih damai, dan tidak takut terhadap apapun juga, karena memang tidak ada kejahatan yang akan kita lakukan lagi, sehingga kita lebih damai dan lebih bahagia. Baiklah kita juga mulai sekarang ingat, penggerak pikiran kita, apapun juga pikiran yang negatif, yang jelek, yang kotor, mulai sekarang marilah kita berusaha untuk mencegahnya, menguasainya. Jangan sampai pikiran-pikiran jahat ini bisa kita ucapkan, bisa kita lakukan. Karena dengan cara seperti ini, Anda yang mampu mengendalikan pikiran dengan tepat dan benar, disitulah sudah dimulainya kemampuan Anda memimpin diri sendiri, dan Anda akan menjadi manusia yang mampu memimpin masyarakat menuju yang lebih baik, terutama anak buah. Diikutin sesuai dengan apa yang dipimpin oleh pimpinan, disitulah kesejahteraan dan kemakmuran dunia ini akan terwujud, karena pemimpin-pemimpin sudah mampu menguasai pikirannya sehingga dia lebih damai, dia lebih bahagia, masyarakat, anak buah lebih damai, lebih bahagia, semuanya akan terpancarkan kedamaian dan kebahagiaan. Itulah tujuan moralitas, membawa kebahagiaan bagi semua pihak. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Bante atas pembabarannya. Baik pemirsa Dhamma TV, terutama yang menjadi pemimpin kali ini mungkin harus memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri, piawai kalau kata Bante Dhamma Wijayu, kita harus piawai sepiawai pemain kungfu yang terus berlatih untuk mengendalikan atau memanage your mind, memanage batin kita. Tentunya kalau itu bisa kita sebarkan, dunia akan menjadi jauh lebih baik. Baik pemirsa Dhamma TV, kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Satna Dewi beserta semua kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya sampai jumpa di acara Manage Your Mind berikutnya. Kata akhir kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia.